Bayangkan sebuah negara yang dihantam bencana alam hampir setiap tahun. Gempa bumi, tsunami, angin topan, dan krisis ekonomi datang silih berganti. Namun anehnya justru di tengah ketidakpastian itu warganya mampu bertahan, bahkan melesat dalam hal ekonomi pribadi. Apa rahasianya? Kita sering membayangkan bahwa kekayaan datang dari keberuntungan, warisan atau kecerdasan bisnis tingkat tinggi. Namun di Jepang, banyak orang biasa dengan penghasilan rata-rata ternyata bisa menabung ratusan juta, bahkan miliaran rupiah sepanjang hidupnya. Bukan karena mereka semua pebisnis ulung, bukan juga karena gaji mereka tinggi, tapi karena mereka mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang efeknya besar dalam jangka panjang. Menariknya, kebiasaan ini seringkali tidak dianggap istimewa oleh orang Jepang sendiri. Mereka tidak menyebutnya strategi keuangan, mereka hanya menyebutnya sebagai cara hidup. Dan justru karena dilakukan secara konsisten tanpa berpikir rumit, hasilnya luar biasa. Dalam video ini kita akan membongkar 10 kebiasaan diam-diam orang Jepang yang membuat mereka cepat kaya, bahkan tanpa mereka sadari. Kita akan menyelami bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi juga mengapa mereka melakukannya. Karena di balik setiap tindakan kecil, ada pola pikir besar yang membentuknya. Kebiasaan yang pertama adalah mereka memandang uang bukan sebagai alat konsumsi, tapi sebagai alat stabilitas. Mari kita mulai dari sesuatu yang sangat mendasar, yaitu bagaimana orang Jepang memandang uang. Di banyak negara, termasuk Indonesia, uang seringkali dilihat sebagai alat untuk membeli kenyamanan. Kita mendapat gaji, lalu merayakannya dengan membeli sesuatu, mungkin baju baru, makanan mahal, atau gadget terbaru. Tidak ada yang salah dengan itu, selama masih dalam batas wajar. Tapi perbedaan besar muncul ketika kita melihat bagaimana orang Jepang memperlakukan gaji mereka. Alih-alih menganggap gaji sebagai alat untuk menikmati hasil kerja keras, orang Jepang justru menganggap gaji sebagai bahan bakar untuk menjaga kestabilan hidup mereka. Mereka menyisihkan dulu untuk kebutuhan pokok, untuk masa depan, dan untuk situasi darurat. Baru sisanya dipakai untuk kesenangan, bukan sebaliknya. Bayangkan ada seorang pekerja kantoran bernama Sato. Ia bukan orang kaya, gajinya juga tidak besar, tapi setiap bulan, hal pertama yang ia lakukan begitu menerima gaji adalah memindahkan sebagian ke rekening tabungan otomatis. Ia tidak menunggu sampai akhir bulan untuk melihat berapa yang tersisa. Ia sudah menetapkan misalnya 10% dari penghasilan harus diamankan dulu. Ini bukan keputusan emosional, tapi kebiasaan yang diajarkan sejak muda. Hasilnya, dalam 10 tahun, tanpa dia sadari, dia sudah memiliki dana darurat setara 1 tahun gajinya. Dan ketika suatu hari perusahaan tempatnya bekerja harus tutup karena krisis, Sato tidak panik. Ia tidak terjerumus dalam hutang. Ia tidak harus menjual aset, ia hanya hidup dari tabungan sambil mencari pekerjaan baru. Inilah makna uang bagi banyak orang Jepang. Bukan untuk gaya hidup, tapi untuk perlindungan jangka panjang. Lalu muncul pertanyaan, kenapa bisa begitu? Apa yang membentuk pola pikir ini? Jawabannya ada pada sejarah dan budaya Jepang itu sendiri. Negara ini pernah mengalami kehancuran total setelah Perang Dunia Kedua. Segala sesuatu dibangun dari nol. Banyak keluarga hidup dalam kesederhanaan ekstrim. Dalam kondisi seperti itu, menabung bukan pilihan, tapi keharusan untuk bertahan. Kebiasaan itu lalu diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan saat kondisi ekonomi sudah membaik. Anak-anak Jepang belajar sejak kecil untuk menghitung uang saku mereka. Mereka diberi celengan kecil untuk menyimpan koin, dan di sekolah mereka diajarkan pentingnya merencanakan pengeluaran. Tidak heran saat dewasa mereka terbiasa mengelola uang bukan dengan emosi, tapi dengan disiplin. Menariknya, sikap ini juga tampak dalam gaya hidup mereka yang cenderung minimalis. Mereka tidak punya kebiasaan membeli dalam jumlah besar, menimbun barang atau mengejar tren hanya demi terlihat keren. Mereka membeli sesuatu karena benar-benar butuh, bukan karena ingin terlihat seperti orang lain.
Di balik keputusan pembelian selalu ada pertimbangan fungsi dan nilai jangka panjang. Inilah mengapa orang Jepang jarang terlihat pamer kekayaan. Bahkan orang yang sangat kaya pun bisa saja memakai pakaian sederhana dan naik transportasi umum. Karena bagi mereka, kestabilan jauh lebih penting daripada kesan mewah. Dan ketika Anda membandingkan gaya hidup ini dengan kebiasaan konsumtif yang sering menjebak banyak orang di negara lain, Anda mulai melihat gambaran besarnya. Bukan gaji yang menentukan kekayaan seseorang, tapi cara berpikir terhadap uang itulah yang menjadi pondasi segalanya. Bayangkan jika di usia muda kita sudah terbiasa menyisihkan sebagian penghasilan sebelum membelanjakannya tentu saja. Bayangkan jika kita bisa hidup nyaman tanpa harus terus-menerus membeli barang baru. Dalam 5 tahun, 10 tahun, hidup kita akan sangat berbeda. Inilah kebiasaan pertama yang diam-diam membentuk orang Jepang cepat kaya, yaitu cara pandang mereka terhadap uang bukan sebagai sarana konsumsi, tapi sebagai pondasi kestabilan. Kemudian kebiasaan kedua adalah mereka sangat menghargai waktu dan ritme hidup yang stabil. Jika Anda pernah melihat film dokumenter tentang Jepang, Anda mungkin menyadari satu hal menarik, yaitu segala sesuatu berjalan teratur. Kereta datang tepat waktu, pegawai kantor berjalan dengan ritme tetap. Bahkan anak-anak sekolah pun terbiasa datang lebih awal dan menyiapkan ruangan kelas mereka sebelum guru masuk. Semua ini bukan kebetulan. Di balik keteraturan itu, ada kebiasaan yang sangat kuat, yaitu menghargai waktu bukan hanya milik sendiri, tapi juga waktu milik orang lain. Dan tanpa disadari, kebiasaan ini ternyata memberikan efek besar terhadap kemampuan finansial seseorang dalam jangka panjang. Mari kita bayangkan sebuah ilustrasi. Ada 2 orang bernama Hiroshi dan Kenji. Keduanya sama-sama memiliki pekerjaan, penghasilan, dan tanggung jawab yang mirip. Namun Hiroshi selalu datang tepat waktu, bekerja dengan fokus, dan pulang dengan jadwal yang tetap. Ia tahu kapan harus beristirahat, kapan harus berkonsentrasi, dan kapan harus menyelesaikan tugas. Sedangkan Kenji sering terlambat, suka menunda pekerjaan, dan hidup dengan ritme acak. Kadang tidur larut malam, kadang bangun kesiangan, kadang kerja buru-buru tanpa arah. 5 tahun kemudian, Hiroshi sudah naik jabatan 2 kali. Kenji masih di posisi yang sama. Bukan karena Hiroshi lebih pintar, tapi karena orang yang hidup dengan ritme stabil cenderung lebih bisa diandalkan. Dan keandalan itu adalah mata uang penting dalam dunia kerja. Orang Jepang paham bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Mereka tidak suka terburu-buru, tapi juga tidak suka menunda. Ada keseimbangan dalam cara mereka menjalani hari. Mulai dari kebiasaan bangun pagi, sarapan sederhana, hingga berangkat kerja dengan penuh kesadaran. Bahkan saat istirahat pun mereka punya ritme, yaitu waktu makan siang tidak diisi dengan scroll media sosial tanpa arah, tapi benar-benar digunakan untuk makan dan istirahat agar bisa kembali produktif. Mengapa ini bisa membuat mereka cepat kaya? Karena waktu yang dikelola dengan baik akan berbuah efisiensi, dan efisiensi menghasilkan produktivitas tinggi tanpa harus bekerja lebih lama. Ini bukan soal bekerja keras sampai kelelahan, tapi bekerja cerdas dengan ritme yang konsisten. Bayangkan jika selama bertahun-tahun Anda bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, membuat keputusan lebih jernih, dan tidak terjebak dalam kebiasaan menunda. Anda tidak hanya akan terlihat lebih profesional, tetapi juga akan menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Ada pula efek psikologis dari hidup yang teratur. Pikiran lebih tenang, keputusan finansial lebih jernih, tidak ada impuls belanja karena stres. Tidak ada pemborosan waktu atau uang karena hidup kacau. Semua berjalan seperti air yang mengalir dalam parit yang sudah digali dengan rapi. Inilah mengapa banyak orang Jepang jarang terlihat panik, karena mereka menciptakan ketenangan dari pola hidup yang stabil. Dan pola hidup itu secara tidak langsung membentuk pondasi kekayaan jangka panjang.
Kemudian kebiasaan ketiga adalah mereka menghindari hutang konsumtif sebisa mungkin. Dalam banyak budaya modern, hutang sering dianggap hal yang wajar. Bahkan sebagian orang menganggap hutang sebagai alat bantu untuk menikmati hidup lebih cepat. Mau beli ponsel baru, kredit. Ingin liburan, cicilan. Tapi di Jepang, pendekatan terhadap uang sangat berbeda. Bahkan bisa dibilang ekstrim bagi sebagian orang. Orang Jepang diajarkan sejak kecil bahwa hutang adalah sesuatu yang harus dihindari. Jika terpaksa berhutang, harus ada alasan yang sangat kuat dan rencana pelunasan yang jelas. Hutang tidak digunakan untuk kebutuhan gaya hidup, melainkan untuk hal-hal penting seperti pendidikan atau tempat tinggal, dan itu pun dengan penuh pertimbangan. Ada satu cerita menarik tentang seorang pemuda Jepang bernama Takumi. Saat teman-temannya ramai membeli motor dengan cicilan agar terlihat keren, Takumi memilih naik sepeda tua ke kampus setiap hari. Ia ditertawakan, dikatakan pelit, tapi ia tidak peduli. Uang yang harusnya digunakan untuk membayar cicilan motor, ia tabung. 5 tahun kemudian, setelah lulus dan bekerja, ia bisa membeli mobil bekas dengan tunai. Dan lebih dari itu, ia sudah punya tabungan cukup besar untuk mulai investasi kecil-kecilan. Apa yang dilakukan Takumi bukan hal luar biasa di Jepang. Itu hal yang biasa, karena mereka tahu bahwa hutang bukan hanya soal bunga dan cicilan. Hutang adalah beban mental. Ia menggerus rasa tenang, mengikat masa depan, dan membuat seseorang kehilangan fleksibilitas dalam hidupnya. Di Jepang, seseorang yang terlalu banyak hutang bisa kehilangan reputasi sosial. Tidak sedikit orang Jepang yang memilih hidup sangat sederhana hanya untuk memastikan mereka tidak perlu meminjam uang. Ini bukan karena mereka takut miskin, tapi karena mereka paham bahwa kekayaan sejati adalah kebebasan, dan hutang menghilangkan kebebasan itu. Bandingkan ini dengan kebiasaan yang sering kita lihat, yaitu seseorang merasa kaya karena bisa membeli banyak hal, padahal semuanya hasil kredit. Ketika krisis datang, semua yang dibeli dengan hutang berubah jadi beban. Sementara orang yang hidup sederhana, tapi bebas dari hutang justru bisa melangkah lebih tenang. Inilah salah satu alasan diam-diam kenapa banyak orang Jepang bisa membangun kekayaan dari nol, yaitu mereka menjaga diri agar tidak terbebani oleh hutang konsumtif. Mereka hidup sesuai kemampuan, bukan sesuai gengsi. Kebiasaan yang keempat, mereka terbiasa hidup minimalis dan fokus pada fungsi, bukan penampilan. Jika Anda masuk ke rumah-rumah orang Jepang, terutama generasi yang lebih tua, Anda akan menemukan sesuatu yang menarik. Ruangan mereka cenderung rapi, bersih, dan tidak penuh barang. Hanya ada barang-barang esensial, lemari kecil, meja rendah, rak buku, dan semua tertata dengan fungsi yang jelas. Ini bukan sekedar pilihan estetika, ini adalah cerminan pola pikir minimalis yang tertanam kuat dalam budaya mereka. Orang Jepang tidak mengisi rumah mereka dengan banyak barang, bukan karena mereka tidak mampu membeli, tapi karena mereka tahu, semakin sedikit yang dimiliki, semakin sedikit pula beban pikiran. Dan ini sangat berkaitan dengan kekayaan finansial. Seseorang yang terbiasa hidup minimalis tidak tergoda untuk membeli hal-hal yang tidak perlu. Mereka tidak merasa harus mengikuti tren setiap bulan. Mereka tidak terjebak dalam pola belanja impulsif. Uang yang tidak digunakan untuk membeli hal tidak penting bisa digunakan untuk menabung, berinvestasi, atau membangun bisnis kecil-kecilan. Ada cerita nyata tentang seorang nenek di Osaka yang hidup sendirian di rumah kecilnya. Tiap bulan ia hanya belanja kebutuhan dasar, tidak pernah belanja pakaian baru, tidak pernah makan di luar, dan tidak punya barang mewah. Tapi ketika ia meninggal, anak-anaknya terkejut. Ia meninggalkan rekening tabungan setara lebih dari 1 miliar rupiah. Bukan karena gajinya besar, tapi karena sepanjang hidupnya, ia hidup sederhana dan penuh kesadaran. Filosofi minimalisme ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang sudah kita miliki. Daripada terus mengejar hal baru, orang Jepang lebih fokus pada perawatan dan pemanfaatan maksimal dari barang yang ada. Mereka merawat sepatu sampai bertahun-tahun,
memperbaiki baju yang sobek, dan tidak malu menggunakan barang lama. Karena bagi mereka, fungsi jauh lebih penting daripada tampilan. Dan ketika pola pikir ini diterapkan dalam skala besar, hasilnya luar biasa. Hidup jadi lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan uang yang biasanya habis untuk memuaskan keinginan sesaat, kini bisa menjadi aset masa depan. Minimalisme bukan berarti pelit, bukan pula berarti hidup menyiksa diri. Tapi ini adalah seni membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan dalam jangka panjang, seni ini bisa membuat seseorang jauh lebih kaya secara finansial dan emosional. Kemudian kebiasaan yang kelima adalah mereka mendidik anak-anak sejak dini untuk paham nilai uang, bukan hanya jumlahnya. Salah satu rahasia terbesar mengapa banyak orang Jepang bisa hidup stabil secara finansial adalah karena kebiasaan ini dimulai sejak usia yang sangat muda. Pendidikan finansial di Jepang bukan berupa mata pelajaran berat dengan rumus ekonomi yang rumit. Pendidikan itu berbentuk kebiasaan harian yang sederhana tapi konsisten dan memiliki efek psikologis yang dalam. Misalnya, banyak anak-anak Jepang sejak usia 5 atau 6 tahun sudah diberi uang saku dalam jumlah kecil. Tapi uang itu bukan sekedar untuk dibelanjakan bebas. Mereka diajarkan untuk mencatat pengeluaran harian mereka. Mereka diberi celengan dan diminta untuk membaginya menjadi 3 bagian, yaitu 1 untuk dibelanjakan, 1 untuk ditabung, dan 1 untuk disumbangkan. Bayangkan apa dampaknya jika kebiasaan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Anak tumbuh dengan pemahaman bahwa uang adalah sesuatu yang harus dihormati, bukan dipakai sembarangan. Mereka tahu bahwa membeli sesuatu berarti menukar waktu dan kerja keras. Mereka belajar bahwa uang bukan datang dari langit, tapi dari hasil usaha dan pertimbangan. Ada satu cerita menarik tentang seorang ayah di Jepang yang setiap akhir bulan duduk bersama anaknya untuk membahas laporan pengeluaran anak tersebut. Ia tidak memarahi anak ketika anaknya membeli mainan. Ia hanya bertanya, apakah pembelian itu memberikan kebahagiaan yang bertahan lama atau hanya sesaat? Dan apakah ada hal lain yang lebih penting yang bisa dibeli dengan uang yang sama? Pertanyaan seperti ini jauh lebih kuat dibandingkan sekedar larangan. Anak belajar berpikir, belajar menilai, dan itu membentuk fondasi logika finansial yang akan melekat sampai dewasa. Selain itu, sekolah-sekolah di Jepang juga sering mengadakan minimarket buatan di mana murid-murid menjadi penjual dan pembeli. Mereka belajar menghitung harga, memberi kembalian, menata barang, dan merasakan bagaimana uang berpindah tangan. Ini bukan pelajaran bisnis, ini pelajaran kehidupan. Hasilnya, banyak orang Jepang dewasa yang sangat disiplin dalam keuangan bukan karena mereka ikut seminar atau baca buku finansial, tapi karena sejak kecil otak mereka sudah terbiasa berpikir jangka panjang dalam urusan uang. Mereka tidak panik saat harga naik, tidak bimbang saat harus menabung, dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang hanya memberi kesenangan sesaat. Inilah kebiasaan kelima yang diam-diam membuat mereka cepat kaya, yaitu membangun pondasi finansial sejak masa kanak-kanak, bukan menunggu sampai dewasa dan terlanjur terjebak hutang atau gaya hidup konsumtif. Kebiasaan keenam, mereka menghormati barang dan merawatnya seakan-akan itu bagian dari keluarga. Jika Anda pernah melihat bagaimana orang Jepang menyimpan sepatu, merawat peralatan dapur, atau bahkan membungkus buku mereka, Anda akan melihat sesuatu yang unik, yaitu perhatian terhadap detail. Tapi di balik itu semua, ada satu nilai penting yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi kestabilan finansial mereka, yakni rasa hormat terhadap benda mati. Terdengar aneh? Mari kita lihat lebih dekat. Dalam budaya Jepang, ada filosofi bernama mottainai, yang secara sederhana berarti sayang kalau disia-siakan. Filosofi ini diterapkan dalam segala hal, mulai dari makanan tidak dibuang jika masih bisa dimakan, pakaian dijahit ulang jika sobek, sampai peralatan diperbaiki berkali-kali sebelum akhirnya diganti. Kebiasaan ini bukan sekedar hemat,
Ini mencerminkan hubungan emosional dengan barang yang dimiliki. Mereka percaya bahwa setiap barang, sekecil apapun, memiliki nilai dan jiwa yang harus dihormati. Maka jangan heran jika seseorang di Jepang bisa memakai satu sepatu selama bertahun-tahun, atau masih menyimpan tas sekolah sejak kecil. Sekarang, bayangkan efek kebiasaan ini terhadap keuangan. Seseorang yang merawat barangnya dengan baik tidak perlu sering membeli baru. Ia tidak mudah tergoda oleh iklan, ia tidak mengejar tren, ia menikmati kebersamaan dengan barang-barang yang sudah familiar. Dan setiap rupiah yang tidak digunakan untuk mengganti barang rusak bisa dialihkan untuk menabung atau investasi. Ada juga dampak psikologisnya. Ketika seseorang terbiasa merawat sesuatu, ia juga cenderung lebih menghargai kerja keras yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Ia tidak membeli sembarangan karena tahu bahwa setiap barang yang masuk ke rumah harus dijaga dan dirawat. Ini menekan kebiasaan impulsif dan meningkatkan kesadaran saat berbelanja. Dan menariknya, ini juga membuat lingkungan hidup mereka lebih rapi dan menenangkan. Rumah tidak penuh barang, tidak banyak sampah, dan secara mental mereka merasa lebih ringan karena tidak dibebani oleh terlalu banyak kepemilikan yang tidak perlu. Filosofi Mottainai ini sangat sederhana, tapi ketika diterapkan dalam skala nasional, dampaknya luar biasa. Tingkat konsumsi masyarakat jadi terkendali, limbah rumah tangga menurun, dan secara tidak langsung masyarakat menjadi lebih kaya karena pengeluarannya jauh lebih efisien. Inilah kebiasaan keenam yang diam-diam mempercepat akumulasi kekayaan orang Jepang, yaitu mereka merawat barang bukan karena pelit, tapi karena hormat terhadap nilai di balik benda tersebut. Kebiasaan ketujuh, mereka senang melakukan pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Banyak orang berpikir bahwa bekerja sampingan berarti harus keluar rumah, buka usaha besar, atau menambah beban kerja yang melelahkan. Tapi di Jepang, banyak orang punya pekerjaan sampingan yang sangat sederhana. Dan justru karena kesederhanaannya, pekerjaan itu bisa dikerjakan tanpa mengganggu aktivitas utama mereka. Misalnya, ada seorang karyawan biasa yang setiap malam membuat ilustrasi dan menjualnya secara daring. Atau seorang ibu rumah tangga yang membuat kerajinan tangan dan menjualnya di pasar lokal. Bahkan ada lansia yang menanam sayur di kebun kecil dan menjual hasilnya ke tetangga. Mereka tidak menyebut diri mereka pengusaha, tapi penghasilan tambahan itu perlahan membentuk pondasi finansial yang kuat. Kuncinya adalah konsistensi dan keberanian memanfaatkan waktu luang. Orang Jepang tidak suka waktu terbuang percuma. Bahkan dalam kereta, mereka membaca, menulis, atau belajar sesuatu. Maka tidak heran jika mereka punya banyak keterampilan kecil yang akhirnya bisa diuangkan. Yang menarik, pekerjaan sampingan ini tidak selalu tentang uang besar. Kadang hanya cukup untuk membayar biaya makan atau menambah uang sekolah anak. Tapi karena dilakukan terus-menerus, efeknya menumpuk. Dalam 5 atau 10 tahun, pekerjaan sampingan itu bisa menjadi tabungan besar. Budaya ini juga mendorong orang-orang Jepang untuk selalu belajar hal baru. Mereka tidak puas hanya dengan satu keahlian. Mereka ikut kursus, baca buku, menonton tutorial, atau belajar dari pengalaman teman. Dunia mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan kantor. Mereka punya banyak ruang untuk berkembang. Dan itu menjadi aset tak ternilai dalam dunia kerja modern. Bahkan ketika mereka pensiun, banyak yang tetap aktif, bukan karena mereka butuh uang, tapi karena mereka ingin terus berguna dan tetap punya penghasilan. Ini membuat mereka tetap sehat secara mental, aktif secara sosial, dan tetap stabil secara finansial. Inilah kebiasaan ketujuh yang diam-diam memperkuat keuangan mereka, yaitu semangat untuk terus produktif di luar pekerjaan utama, tanpa perlu mengejar kekayaan besar, tapi fokus pada kestabilan dan pertumbuhan perlahan. Kemudian kebiasaan yang kedelapan adalah mereka memiliki budaya mencatat, mengevaluasi, dan memperbaiki keuangan pribadi secara berkala.
Di Jepang, mencatat pengeluaran bukan hanya dilakukan oleh akuntan atau pelaku bisnis besar. Banyak ibu rumah tangga, pelajar, bahkan pensiunan memiliki buku kecil atau aplikasi sederhana yang mereka gunakan untuk mencatat setiap rupiah yang keluar dari dompet mereka. Mereka menyebutnya kakeibo, sebuah metode kuno namun luar biasa efektif dalam mengelola keuangan rumah tangga. Kakeibo bukan sekedar mencatat, tapi juga mengevaluasi. Di akhir pekan, mereka akan membuka catatan mereka dan bertanya pada diri sendiri. Pengeluaran mana yang benar-benar penting? Mana yang bisa dikurangi? Apa yang bisa diperbaiki bulan depan? Kebiasaan ini menciptakan kesadaran. Setiap transaksi menjadi pilihan yang disadari, bukan kebiasaan otomatis. Dan ketika seseorang sadar dengan kebiasaan keuangannya, ia punya kekuatan untuk mengubahnya. Mari bayangkan seorang wanita bernama Yumi, seorang ibu rumah tangga biasa. Setiap hari ia mencatat berapa yang dibelanjakan untuk sayur, transportasi, jajan anak, hingga biaya listrik. Di akhir bulan, ia tidak hanya tahu berapa total pengeluaran, tapi juga tahu kemana saja uang itu pergi. Dengan informasi itu, ia bisa membuat keputusan kecil seperti mengganti toko sayur, memasak lebih sering, atau menunda membeli barang yang kurang penting. Dan dari keputusan-keputusan kecil itulah, perlahan tapi pasti ia berhasil menabung untuk masa depan pendidikan anaknya. Kebiasaan mencatat ini juga membentuk disiplin mental. Seseorang yang terbiasa mengevaluasi pengeluarannya cenderung tidak impulsif dalam belanja. Mereka tahu bahwa setiap pengeluaran akan muncul di catatan, dan itu memberi tekanan psikologis agar lebih bertanggung jawab terhadap uang. Di sisi lain, orang yang tidak pernah mencatat keuangannya seringkali merasa uangnya menghilang, padahal bukan uangnya yang hilang, hanya tidak diawasi. Budaya mencatat seperti ini sangat jarang ditemukan di banyak negara lain. Di tempat lain, banyak orang hanya fokus pada pemasukan. Tapi di Jepang, fokusnya seimbang, yaitu pemasukan dan pengeluaran sama-sama diawasi. Karena mereka paham bahwa bukan hanya berapa banyak yang masuk, tapi berapa banyak yang bisa disimpan dan dialokasikan dengan bijak. Itulah yang menentukan masa depan keuangan. Kebiasaan mencatat bukan soal teknis, tapi soal membangun kesadaran dan kendali atas hidup sendiri. Dan itu adalah fondasi utama dari kekayaan sejati. Kebiasaan ke-9, mereka menjaga reputasi pribadi seolah-olah itu aset termahal yang dimiliki. Di Jepang, kehormatan pribadi dan kepercayaan dari orang lain adalah hal yang sangat sakral. Bahkan dalam dunia kerja, reputasi lebih penting daripada sertifikat. Sekali seseorang dianggap tidak jujur, ceroboh, atau tidak bisa dipercaya, sangat sulit baginya untuk mendapat peluang kedua. Kebiasaan menjaga reputasi ini berakar kuat dalam budaya mereka. Mereka tidak suka membual, tidak suka pamer, dan tidak suka membuat janji yang tidak ditepati. Jika mereka berkata akan melakukan sesuatu, mereka akan berusaha keras untuk menepatinya. Jika gagal, mereka merasa malu bukan hanya secara sosial, tapi juga secara moral. Kini mari kita hubungkan ini dengan kekayaan. Orang yang menjaga reputasinya dengan baik akan lebih mudah dipercaya. Dalam dunia kerja, mereka mendapat tanggung jawab lebih besar. Dalam dunia bisnis, mereka dipercaya klien. Dalam komunitas, mereka dihormati dan dibantu saat membutuhkan. Semua ini membentuk jaringan kepercayaan yang pada akhirnya berujung pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi pribadi. Ada kisah seorang tukang reparasi di Tokyo yang begitu jujur dan teliti, hingga para pelanggan antri berbulan-bulan hanya untuk menggunakan jasanya. Ia tidak memasang iklan besar, tidak melakukan promosi agresif, tapi karena reputasinya sangat baik, pelanggan berdatangan dengan sendirinya. Dan yang lebih menarik, yaitu pelanggan tidak pernah menawar jasanya, karena mereka tahu kualitas dan integritasnya tidak bisa dibeli murah. Reputasi juga menjadi pelindung saat krisis datang. Seseorang yang punya nama baik akan lebih mudah mendapatkan bantuan. Ia dipercaya oleh teman, keluarga, bahkan bank atau mitra bisnis.
Sebaliknya, orang yang reputasinya buruk akan kesulitan meskipun punya keterampilan tinggi. Karena dunia ini tidak hanya menilai kemampuan, tapi juga menilai karakter. Di Jepang, bahkan setelah pensiun, banyak orang tetap menjaga cara bicara, penampilan, dan etika dalam pergaulan. Mereka percaya bahwa reputasi adalah warisan terbaik yang bisa diberikan, bukan hanya untuk anak-anak mereka, tapi juga untuk lingkungan sosial tempat mereka hidup. Kebiasaan ke-10, mereka menjalani hidup dengan rasa cukup dan syukur yang dalam. Di dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan, orang Jepang justru sering memilih jalan yang sebaliknya, yaitu cukup. Bukan berarti pasrah, bukan juga menyerah. Tapi mereka tahu kapan harus berhenti dan tahu kapan harus bersyukur. Ada filosofi hidup Jepang yang disebut wabi-sabi, yakni menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Mereka tidak mengejar kesempurnaan yang tidak pernah berujung. Mereka tidak hidup untuk membandingkan diri dengan orang lain. Mereka menikmati apa yang ada dan memberi makna pada hal-hal kecil. Mari bayangkan seorang petani tua di pedesaan Jepang. Setiap pagi ia menyiram tanaman, membersihkan kebunnya, lalu menikmati secangkir teh panas sambil memandang langit. Hidupnya sederhana, pendapatannya tidak besar, tapi ia tidak merasa kekurangan. Ia bersyukur karena masih bisa bekerja, masih bisa makan bersama keluarga, dan masih bisa tidur dengan tenang. Rasa cukup seperti ini melindungi orang dari jebakan konsumsi berlebihan. Mereka tidak terpengaruh oleh iklan, tidak terpancing iri saat melihat orang lain membeli barang mewah, dan tidak merasa gagal hanya karena belum punya rumah besar. Justru karena hati mereka tenang, mereka bisa membuat keputusan finansial yang lebih rasional. Dan yang lebih penting, rasa cukup menciptakan kebahagiaan yang tidak tergantung pada jumlah uang. Ketika seseorang sudah bisa merasa cukup, setiap pertumbuhan penghasilan terasa sebagai bonus, bukan keharusan. Ia tidak hidup dalam tekanan untuk selalu naik kelas sosial. Ia bebas dari persaingan yang melelahkan. Inilah bentuk kekayaan tertinggi yang dimiliki banyak orang Jepang. Kekayaan yang tidak terlihat di laporan keuangan, tapi terasa dalam kedamaian hidup sehari-hari. Kini kita telah membahas 10 kebiasaan orang Jepang yang diam-diam membuat mereka cepat kaya. Bukan karena mereka punya rahasia besar, bukan karena mereka mendapat warisan, tapi karena mereka membangun hidup mereka di atas nilai-nilai yang kokoh, disiplin, kesederhanaan, rasa hormat, dan kesadaran penuh terhadap setiap tindakan kecil. Kita mungkin tidak bisa menjadi orang Jepang, tapi kita bisa belajar dari cara hidup mereka. Dan jika kita mulai hari ini dengan satu kebiasaan saja, lalu konsisten, 5 atau 10 tahun dari sekarang hidup kita bisa berubah total. Karena sesungguhnya menjadi kaya bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar, paling sadar, dan paling setia pada nilai-nilai yang benar. Semoga video ini tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga membangkitkan keinginan untuk hidup lebih bijak, lebih teratur, dan lebih seimbang. Jika Anda merasa terinspirasi, tinggalkan komentar di bawah tentang kebiasaan mana yang paling ingin Anda terapkan lebih dulu. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalam.